pada suhu berapa obat tersebut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Senang sekali saya Srianti Anwar bisa menjumpai Anda semua. Teman-teman sekalian, ini video saya yang pertama di tahun 2020. Saya berdoa semoga kedepannya saya lebih istiqomah lagi berbagi dengan Anda semua. Teman-teman sekalian, saya teringat suatu ketika ada seorang teman yang nanya ke saya, Mbak Yanti, obat kan racun ya, jadi gimana dong agar kita nggak jadi korban penyalahgunaan obat? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Saya tergabung dalam Ikatan Apoteker Indonesia, dan ini yang harus terus kami informasikan kepada masyarakat agar kita tidak menjadi korban penyalahgunaan obat. Maka kita harus mengingat cara mendapatkan obat, cara menggunakan obat, cara menyimpan obat, dan cara membuang obat, atau yang dikenal sebagai dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Kita melangkah ke yang pertama ya teman-teman, yaitu dapatkan. Nah, untuk mendapatkan obat ya teman-teman sekalian, kita harus mengikuti anjuran pemerintah sesuai dengan regulasi atau distribusi obat, yaitu dari pabrikan ke pedagang besar farmasi, lalu ke fasilitas kesehatan seperti apotek, klinik kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas. Lalu gimana dong jika kita belanja obat via online? Nah teman-teman sekalian, berbelanja obat via online itu suatu kemudahan saat ini. Yang penting yang harus kita ingat ya teman-teman sekalian, kita berbelanja obat ke pabrikan obat atau ke pedagang besar farmasi ataupun ke apotek-apotek yang memang telah memiliki sistem yang baik untuk melayani online. Nah, gimana teman-teman? Jelas bukan? Selanjutnya, gunakan. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi korban penyalahgunaan obat adalah menggunakan obat secara tepat. Tentu saja, sebelum kita menggunakan obat, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, dosis. Gimana dosisnya sesuai dengan usia. Kemudian yang kedua, interval waktu. Berapa kali sehari dikonsumsi? Apakah 2 kali atau 3 kali sehari? Apakah sebelum makan, pada saat makan, atau sesudah makan? Kemudian yang ketiga adalah cara menggunakannya. Oke, contoh, tablet. Tablet juga ada berbagai macam. Ada yang langsung dikonsumsi. Ada yang cara mengkonsumsinya disimpan di bawah lidah. Ada yang kemudian dilarutkan dulu di air. Kemudian supositoria, itu seperti apa cara menggunakannya. Jadi teman-teman sekalian, harus dipastikan dosis, interval waktu, dan cara menggunakan obat. Selanjutnya, simpan. Nah teman-teman sekalian, penting untuk kita perhatikan cara menyimpan obat, karena tentu saja ini berkaitan erat dengan efektivitas zat aktif yang terdapat dalam obat tersebut. Nah, sebagai contoh, untuk obat-obatan yang mengandung vitamin C, kita tidak bisa simpan dengan paparan sinar matahari langsung. Obat-obat seperti supositoria harus disimpan di lemari pendingin. Tentu saja cara menyimpan obat berbeda-beda. Nah, ini penting diperhatikan di kemasannya. Di situ ada tertera pada suhu berapa obat tersebut akan stabil disimpan. Buang. Teman-teman sekalian, membuang obat itu tidak sembarangan ya. Tidak seperti layaknya kita membuang makanan atau minuman kemasan. Nah, cara membuang obat, sebelumnya harus kita rusak dulu kemasannya. Kemudian untuk sediaan tablet, hendaknya teman-teman hancurkan dulu ya tabletnya, lalu kita campur dengan bahan kotor dan kemudian kita buang ke tempat sampah. Untuk sediaan cair selain antibiotik, silahkan teman-teman keluarkan isinya dan diencerkan dengan air dan buang ke saluran air. Demikian ya informasi tentang
cara mendapatkan obat, menggunakan, menyimpan, dan membuangnya. Semoga kita bisa terhindar dari penyalahgunaan obat. Nah, jika teman-teman ada yang masih belum jelas, silahkan bertanya di kolom komentar atau bisa menghubungi saya di nomor di bawah ini. Demikian, semoga kita selalu sehat, selalu bermanfaat. Bye. Waalaikumsalam.